Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan ridhonya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah hukum internasional. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa hukum internasional. Setelah sebelumnya kita berhalangan untuk mana insya Allah sesuai dengan permintaan mahasiswa kuliah pengganti untuk hukum internasional akan kita adakan tatap muka. Namun nanti menunggu konfirmasi dulu dari fakultas ya, apakah ruangan tidak dipakai untuk acara lain gitu ya. Nanti akan dikonfirmasi. Kemudian untuk pembahasan hari ini kita melanjutkan pembahasan minggu yang lalu yang belum selesai, karena kita minggu yang lalu ini membahas tentang unsur-unsur konstitutif negara, kemudian kita juga membahas juga tentang bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan. Kemudian kita membahas juga bagaimana seseorang itu dimungkinkan untuk dapat memiliki kewarganegaraan lebih dari satu, dan juga di sisi yang lain dimungkinkan juga bagi seseorang itu tidak punya kewarganegaraan sama sekali. Itu sudah kita bahas di minggu yang lalu. Kemudian kita juga sudah membahas wilayah, bahwa sebuah negara ini harus memiliki wilayah. Namun tampaknya syarat wilayah ini mengalami pergeseran, sehingga bahkan negara yang sekarang wilayahnya tidak ada pun masih diakui sebagai sebuah negara ya, contohnya Palestina. Jadi tidak terlalu kaku syarat-syarat mengenai bahwa negara itu harus memiliki wilayah. Nah, batas-batas wilayah suatu negara ini kenapa sangat penting? Karena memang harus jelas ya, batas wilayah ini harus jelas untuk menghindari sengketa dengan negara lain. Gitu. Jadi jangan sampai saling mengklaim wilayah yang sama, gitu ya. Nah ini untuk menghindari sengketa antar negara. Walaupun demikian juga terjadi juga sengketa batas wilayah dengan negara-negara lain. Nah ini biasanya sengketa wilayah ini diselesaikan dulu dengan cara di luar pengadilan, dengan mediasi, konsiliasi, ya. Namun kalau tidak juga menemukan jalan keluar, maka satu-satunya penyelesaian adalah melalui mahkamah internasional. Tuh. Namun sebelumnya harus diselesaikan dulu di luar pengadilan. Wilayah suatu negara itu tidak harus merupakan satu kesatuan, jadi bisa terdiri atas bagian-bagian yang berada di kawasan yang berbeda. Contohnya Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, archipelago state ya, negara kepulauan. Terbagi atas ada pulau-pulau yang besar, ada pulau yang kecil. Pulau kecil ini ada yang dihuni, ada yang tidak dihuni, gitu ya. Nah ini tetap masuk pada wilayah suatu negara, masuk wilayah negara Indonesia. Wilayah suatu negara ini terdiri atas 3 bagian, daratan, lautan, dan udara. Maka hukum internasional juga mengatur wilayah negara ini ke dalam pengaturan yang berbeda.
Contohnya, untuk mengatur mengatur batas wilayah suatu negara dari lautan, maka hukum internasional membuat aturan yang kita kenal sebagai the law of the sea atau hukum laut, ya. Konferensi PBB mengenai hukum laut ini mengelompokkan negara-negara ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok negara-negara pantai, the coastal states group. Kelompok yang kedua adalah kelompok negara-negara yang tidak berpantai, the landlocked states group. Kelompok yang ketiga adalah kelompok negara-negara yang secara geografis tidak menguntungkan, the geographically disadvantaged states group. Nah, Indonesia ini termasuk kepada kelompok negara-negara pantai, ya. Filipina, India, Australia, Mesir, Meksiko, dan Kanada. Ini negara-negara berpantai. Sebetulnya ada 76 negara, ya. Ada 76 negara yang dikategorikan oleh PBB itu sebagai negara-negara pantai. Sedangkan negara-negara yang tidak berpantai ini ada 29 negara. Misalnya Afghanistan, Laos, Austria, Swiss, Paraguay. Negara-negara yang secara geografis tidak menguntungkan oleh PBB dikelompokkan ada 26 negara. Di antaranya adalah Singapura, Irak, Kuwait, Belgia, Sudan, Syria, dan Swedia. Ini masuk kelompok negara-negara yang secara geografis tidak menguntungkan. Ya, dia tidak punya kekayaan alam, ya, tidak punya kekayaan alam, tidak punya pantai. Jadi ya, secara tata letak negara ini memang secara geografis tidak menguntungkan. Gitu. Namun untuk negara-negara Irak, Kuwait, gitu ya, dia mendapatkan kekayaannya dari minyak, gitu, bukan dari geografisnya, gitu ya, bukan dari pariwisata, bukan dari laut. Gitu. Nah, wilayah suatu negara ini meliputi wilayah lautan, daratan, dan udara. Maka hukum internasional kalau untuk laut ini mengatur melalui UNCLOS, United Nations Conventions of the Law of the Sea, ya, UNCLOS, hukum laut. Kalau mengatur batas wilayah udara, hukum internasional juga mengaturnya melalui hukum ruang dan angkasa. Nah, jadi batas wilayah negara ini sudah diatur oleh hukum internasional dalam cabang hukum yang berbeda, gitu ya, sama-sama hukum internasional tapi cabang hukumnya berbeda. Pemerintahan ini ada syarat unsur-unsur konstitusi negara, yaitu pemerintahan. Jadi sebuah negara harus memiliki pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan? Pemerintahan yaitu seseorang atau beberapa orang yang mewakili rakyat dan memerintah menurut hukum negaranya. Pemerintahan yang dimaksud oleh PBB adalah pemerintahan yang terorganisir atau organized government. Bentuk pemerintahannya itu sepenuhnya tergantung kepada rakyat negara tersebut. PBB tidak ikut campur, ya. Bentuk pemerintahannya tentu saja merupakan kedaulatan internal dari negara tersebut. Jadi diserahkan kepada rakyat negara itu. Bisa saja berbentuk republik, bisa berbentuk kerajaan, atau bentuk-bentuk lainnya yang rakyat negara itu menghendaki. Nah, kalau kita adalah Republik Indonesia, gitu ya. Sangat penting bagi hukum internasional adanya suatu pemerintah dalam negara agar dalam melakukan hubungan internasional dengan negara lain, ini pemerintahlah yang bertindak atas nama negara tersebut.
gitu ya, dalam melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Jadi kalau negara itu mengirim delegasi negaranya ke sebuah konferensi internasional itu atas nama Indonesia gitu ya. Delegasi negara Indonesia berunding dalam forum internasional. Nah, itu berarti dari memakai nama negaranya, bukan memakai nama individu gitu ya. Karena dia pergi di sana, pergi ke konferensi itu mewakili kepentingan Indonesia. Nah, dia harus berjuang demi kepentingan Indonesia. Gitu ya, ada agenda yang dibawa. Nah, kemudian apakah suatu negara itu langsung berakhir kalau tidak punya pemerintahan gitu ya? Sebenarnya suatu negara ini tidak langsung berakhir kalau tidak punya pemerintahan yang efektif, misalnya karena perang saudara, gitu ya, atau diduduki oleh kekuatan asing di apa ya, di dalam penjajahan gitu ya, dalam penjajahan negara asing. Contohnya misalnya Somalia. Somalia ini pernah tidak punya pemerintahan karena presidennya itu dikudeta. Kudeta kan berarti oleh militer ya. Namun tetap diakui sebagai sebuah negara oleh PBB, tetap menjadi anggota PBB dan tetap menjadi organisasi-organisasi internasional. Ya, tadi sempat terputus ya jaringannya. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang lain, Kuwait. Kuwait ini pernah diduduki oleh Irak sekitar tahun 90-an ya. Tapi oleh PBB tetap diakui dan tetap berstatus sebagai negara walaupun Kuwait tidak lagi mempunyai pemerintahan sebab diduduki oleh Irak ya, diatur oleh Irak, tapi tetap berstatus sebagai negara. Jadi kita lihat di sini bahwa unsur-unsur konstitutif negara yang ditentukan oleh hukum internasional oleh Montevideo Convention ini tidak berlaku mutlak gitu ya. Terhadap kasus-kasus yang khusus ternyata tidak serta-merta kemudian negara tersebut tidak diakui lagi sebagai sebuah negara, tidak kemudian langsung bubar jadi negara gitu ya. Nah, itu banyak kelonggaran-kelonggarannya. Kemudian bagaimana dengan pengakuan? Karena ada unsur konstitutif pembentukan negara ini, pengakuan. Nah, ini pengakuan ini juga tidak terlalu kaku ya, tidak terlalu kaku, tidak berlaku mutlak. Sebab kenapa? Pengakuan ini sebenarnya adalah tindakan politis sebuah negara untuk mengakui negara baru sebagai subjek hukum internasional yang mengakibatkan hukum tertentu. Jadi kalau pengakuan ini diberikan dari negara A kepada negara B yang baru merdeka itu tergantung kepentingannya, gitu ya. Kalau kepentingannya besar, maka negara ini akan memberikan pengakuan. Tapi kalau kepentingannya kecil, ya ini nanti-nanti dulu gitu ya memberikan pengakuan. Kenapa begitu? Sebab negara yang sudah memberikan pengakuan terhadap negara yang baru merdeka itu, maka dia berkewajiban untuk mewujudkan pengakuan tersebut dalam bentuk hubungan diplomatik. Contohnya mengirimkan duta besar ke negara yang sudah mendapatkan pengakuan dari negara itu, gitu ya. Nah, jadi pengakuan ini tidak sembarangan, tidak bisa diberikan secara begitu saja gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus secara seksama gitu ya dipertimbangkan sebelum memberikan pengakuan karena ada konsekuensinya. Nah, yang kedua, ketika negara yang satu sudah memberikan pengakuan terhadap negara lain yang baru merdeka, pengakuan ini
berlaku selamanya, tidak bisa dicabut. Gitu. Misalnya suatu saat nanti negara A dengan negara B ini apa namanya ya, mengalami kebukuan diplomatik, ya pengakuan yang sudah diberikan itu tidak bisa lagi ditarik kembali, tidak bisa lagi dicabut, gitu ya. Dan jadi memang harus sangat sangat seksama dalam memberikan pengakuan dan tidak boleh dalam memberikan pengakuan ini mendapatkan tekanan dari negara manapun. Nah, kenapa pengakuan ini harus diberikan dengan penuh pertimbangan, gitu ya? Itu tadi alasan yang dua tadi. Nah, yang alasan lain adalah pengakuan ini kan merupakan pembuktian terbuka, gitu ya, merupakan pembuktian terbuka atas keadaan sebenarnya dari lahirnya sebuah negara baru. Gitu. Jadi pembuktian ya, membuktikan bahwa sebuah negara itu mengakui negara yang baru lahir, yang baru merdeka. Nah, jadi hati-hati dalam pembuktian. Pengakuan juga mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Tadi yang sudah saya kemukakan di awal, ya, dalam mengembalikan tingkat hubungan diplomatik antara negara yang mengakui dan yang diakui. Jadi ya kewajibannya kalau sudah memberikan pengakuan, negara tersebut harus menjalin hubungan diplomatik. Ya, salah satu contohnya itu saling mendirikan kedutaan besar di negara masing-masing. Negara yang mengakui mengirimkan duta besar ke negara yang diakui mengirimkan juga perwakilan diplomatik ke negara yang memberikan pengakuan. Nah, jadi pengakuan ini benar-benar sangat bergantung pada kepentingan politis antar dua negara, gitu ya. Maka kemudian tidak harus ada pengakuan sebetulnya ya, tidak harus ada pengakuan untuk negara yang baru lahir supaya memenuhi syarat sebagai sebuah negara berdasarkan Montevideo Convention. Nah, jadi tidak harus, gitu ya. Bukan sebuah syarat mutlak. Jadi kalau nggak ada pengakuan, nggak diterima jadi anggota PBB, nggak, gitu ya, tetap diterima. Gitu. Nah, kemudian kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya. Tapi sebelum itu kita membahas dulu ada bentuk-bentuk pengakuan ya. Ada dua bentuk pengakuan, yaitu pengakuan terhadap negara baru dan pengakuan terhadap pemerintah baru. Jadi ada dua. Pengakuan terhadap negara baru adalah tindakan satu atau lebih negara untuk mengakui suatu kesatuan masyarakat yang terorganisir, yang mendiami wilayah tertentu, bebas dari negara lain, serta mampu menaati kewajiban-kewajiban hukum internasional dan menganggapnya sebagai anggota masyarakat internasional. Nah, ini pengakuan negara baru. Jadi beda. Pengakuan itu ada pengakuan untuk negara baru, ada pengakuan untuk pemerintah baru. Pengakuan terhadap negara baru itu bisa dilakukan oleh satu negara atau oleh lebih dari satu negara, gitu ya. Kemudian pengakuan terhadap pemerintah baru ini terbagi menjadi dua. Yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan kepada suatu pemerintahan yang belum lagi sah secara konstitusional. Ini pengakuan de facto.
Pengakuan de facto ini biasanya diberikan oleh suatu negara kepada suatu pemerintah baru. Di saat masih timbul keraguan-raguan terhadap stabilitas dan kelangsungan hidup suatu negara. Nah, jadi ini pernah dilakukan oleh Mesir. Mesir ketika memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia, dia memberikan pengakuan negara baru. Gitu ya, ada negara baru namanya Indonesia baru lahir. Kalau baru lahir itu artinya baru merdeka. Kemudian dia juga mengakui Indonesia secara de facto. De factonya aja, belum de jure. Waktu itu pemerintahan yang terbentuk di Indonesia itu masih ditunggangi oleh Belanda. Masih ditunggangi oleh Jepang, gitu ya. Jadi belum sah secara konstitusional karena pemerintahan yang baru ini terbentuk bukan dari pemilu. Ya namanya aja darurat ya, gitu kan. Nah, maka Mesir memberikan pengakuannya secara de facto dulu. Nah, setelah de facto baru kemudian secara de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap pemerintah yang diakui secara de jure, di mana pemerintah itu sudah memenuhi 3 syarat. Gitu ya, pengakuan de jure baru diberikan oleh sebuah negara kalau memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah efektivitas. Syarat yang kedua regularitas dan syarat yang ketiga eksklusivitas. Nah, ini sudah dilalui Indonesia semuanya. Gitu ya. Nah, jadi pengakuan de jure ini pemerintahannya itu diakui secara de jure yang sudah memiliki 3 ciri, sudah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, efektivitas, yaitu kekuasaan yang diakui di seluruh wilayah negara. Ya, ini sudah hengkang, Belanda, Jepang udah pergi semua. Jadi kekuasaan pemerintah Indonesia diakui di seluruh wilayah negara. Syarat yang ketiga, regularitas, yaitu pemerintah itu berasal dari pemilu atau telah disahkan oleh konstitusi. Nah, kita mengadakan pemilu pertama itu tahun 1955 kalau nggak salah ya. Nah, itu. Kalau nggak salah ya, 1955. Coba nanti dicek lagi. Gitu ya. Jadi pemerintah ini diakui secara de jure oleh negara lain kalau pemerintahannya berasal dari pemilu. Tuh, ya. Yang ketiga, eksklusivitas, artinya hanya pemerintah itu sendiri yang mempunyai kekuasaan dan tidak ada pemerintahan tandingan. Setelah Indonesia pertama kali mengadakan pemilu, kemudian Mesir merupakan kelompok negara pertama yang mengakui Indonesia secara de facto dan de jure. Jadi udah 2 pengakuannya, ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pengakuan. Nah, ini kemudian kita akan masuk kepada materi yang baru, dan sebelum kita masuk pada materi yang baru, yaitu sumber-sumber hukum internasional, silahkan bagi yang ingin bertanya dulu, saya tawarkan sebelum masuk yang materi baru ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan mengenai unsur-unsur konstitutif pembentukan suatu negara? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk pada sumber-sumber hukum internasional. Ada beberapa
pendapat dari pakar hukum internasional mengenai sumber hukum internasional. Banyak ya, banyak pendapatnya, tapi kita membatasi diri hanya memakai pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang menetapkan ada 4 sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah Internasional dalam mengadili perkara-perkara. Ya, kita membatasi diri di pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang mengatur tentang sumber hukum internasional. Bukannya mengabaikan pendapat dari pakar hukum internasional, tapi ini untuk keseragaman gitu ya, untuk memudahkan pemahaman untuk mahasiswa gitu ya. Jadi kita mengacunya kepada Statuta Mahkamah Internasional yang mengatur tentang sumber hukum internasional. Yang pertama, sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional atau international conventions, baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang kedua adalah kebiasaan internasional atau international customs. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum atau general principles of law yang diakui oleh negara-negara beradab. Yang keempat, keputusan pengadilan, judicial decisions, dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya. Teachings of the most highly qualified publicists. Nah, ini merupakan sumber tambahan dalam hukum internasional. Jadi sumber hukum internasional itu ada 4. International conventions, perjanjian internasional, international custom, kebiasaan internasional, general principles of law, prinsip-prinsip hukum umum. Yang keempat, judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicists. Jadi yang pertama sumber hukumnya adalah 1, perjanjian internasional, 2, kebiasaan internasional. Ya ini sorry, ini sempat terputus lagi ya, jaringannya tidak stabil. Ini sudah direkam belum? Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Saya ulangi bahwa sumber-sumber dalam hukum internasional ada 4, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya. Nah, jadi ada 4. Untuk penjelasan dari masing-masing sumber hukum internasional akan kita lanjutkan minggu depan, karena saya ini ada workshop, ada pelatihan pembuatan proposal penelitian dan penulisan karya ilmiah. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Kita cukupkan sampai di sini. Atau kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin saya batasi hanya 1 pertanyaan. Silahkan, barangkali insya Allah masih sempat. Tidak ada pertanyaan, maka untuk minggu depan mahasiswa mempelajari sebelum perkuliahan dimulai ya, minggu depan mahasiswa mempelajari sumber-sumber hukum dalam hukum internasional, dipelajari itu ya, beserta contoh-contohnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, yang baru bergabung ini ya, yang baru bergabung bisa bergabung dengan kelas malam ya, karena ini sudah berakhir kuliahnya. Ya, absen seperti biasa nanti di grup dibuat oleh ketua kelas siapa-siapa yang hadir hari ini. Nah,
Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, nasrun minallah wa fasun qorib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.